Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Aisyah Stories. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Tunggu Syah, setidaknya habiskan spaghettimu dulu. Gavin menarik pergelangan tanganku. Menurutmu, aku masih punya selera makan? Setelah apa yang terjadi? Memangnya apa yang terjadi? Kau bilang tidak akan cemburu, lalu apa lagi masalahnya? Suara Gavin keluar dari sela-sela giginya yang dieratkan. Ia menatapku tajam dengan mata yang lebih besar sambil mencengkeram tanganku. Bukankah kau sangat ingin makan spaghetti? Sekarang tidak lagi. Bahkan aku berharap tidak akan pernah menyentuh makanan itu lagi. Jawabku sambil menyentak cengkramannya. Gavin masih mencoba membujukku agar aku tidak segera pulang. Ini membuat emosiku semakin ambyar. Di dalam mobil, kami saling terdiam. Tak ada lagi pertanyaan dari lelaki itu. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri, juga panas di hati yang seakan meletup-letup. Bahkan hingga kami sampai ke rumah. Aku turun lebih dulu dengan langkah yang sengaja aku percepat. Peristiwa di restoran tadi masih menari-nari dalam benakku. Sialnya, malam ini aku terpaksa tidur dengan perut kosong. Gavin membaringkan tubuhnya tepat di sebelahku. Bahkan aku dapat mencium aroma mint yang keluar dari deru nafasnya. Aroma yang entah sejak kapan begitu kusuka. Kau masih marah? Ia membuka suara setelah sekian waktu yang lama kami saling terdiam. Aku sudah tidur. Jangan bicara apapun lagi sekarang. Rajukku hingga terdengar Gavin terkekeh kecil. Lelaki itu membuang nafas kasar, kini badannya miring menghadapku. Maaf, karena aku sudah membawamu ke dalam hubungan ini. Seharusnya, ucap Gavin lembut. Bahkan ia dengan lancang mencoba meraih tanganku. Sedikit lama hingga akhirnya aku menarik kembali. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Kau tahu itu? Kita bahkan sudah melakukannya. Entah mengapa hatiku sakit. Gavin terdiam bahkan setelah aku tenggelam di bawah selimut. Membiarkan butiran-butiran bening menetes dalam keheningan malam. Ya Tuhan, kenapa denganku ini? Aku membuka mata lalu mendapati Gavin sedang sibuk bersiap-siap. Ia pergi ke kantor padahal ini masih sangat pagi sekali. Setelah menyibak selimut yang terbuat dari campuran wol dan sutra, aku membetulkan piyama lalu meringsut turun dari ranjang menuju kamar mandi. Hari ini aku berangkat ke kantor lebih awal. Ucapnya memberitahu. Aku hanya menoleh ke arahnya sepersekian detik hingga pandangan kami saling bertemu. Sebelum akhirnya aku melanjutkan langkah. Guyuran air hangat dari shower sedikit mengembalikan kesegaran tubuh. Entah mengapa pagi ini badanku terasa jauh lebih kusut dari biasanya. Aku bahkan masih berusaha menahan agar air mata tak lagi keluar dengan sendirinya. Sebenarnya ada apa denganku ini? Kenapa aku bisa sesedih ini? Setelah selesai berwudu, aku buru-buru melakukan kewajiban sholat subuh. Dari lipatan sajadah yang telah berubah, sepertinya Gavin juga sudah mengerjakan sholat subuh sebelum ia pergi ke kantor. Meskipun ku tahu Gavin bukanlah lelaki yang taat beragama, namun melihatnya memiliki secuil perubahan, hati ini turut merasa senang. Suara keributan di lantai bawah
membuatku mempercepat merapikan perlengkapan sholat yang baru saja aku gunakan. Aku menuruni anak tangga dengan rasa ingin tahu yang besar. Syabira, cepatlah turun. Tante ingin memperkenalkan seseorang kepadamu. Aku mempercepat langkah, mengikuti mama mertua yang tidak menganggapku sebagai menantunya. Tepat di kursi tengah meja makan, duduk seorang gadis cantik dengan sebalutan gaun minim. Rambutnya yang panjang berkilau dibiarkan tergerai sempurna menutupi sebagian punggungnya yang sintal. Aku melangkah mendekati mereka. Dari sikap mama kepadanya, dapat kuprediksi jika gadis itu bukanlah gadis sembarangan. Ia pasti orang yang penting bagi mama. Selamat pagi, Mbak. Sapa wanita itu yang belum ketahui siapa namanya. Ia tersenyum sinis sambil memindaiku dari atas hingga bawah. Pagi juga, Mbak. Aku melirik mama. Ia sepertinya paham apa yang sedang ada di dalam benakku. Syabira, Tante senang. Akhirnya kamu kenal juga dengan calon menantu Tante, ujar mama sambil melirik gadis di sampingnya. Galuh, calon istrinya Gavin yang sah. Memangnya mama lupa? Ya sebenarnya mama sudah punya menantu. Gavin sudah menikah, Ma. Kenapa masih saja belum sadar? Andai saja kalimat itu dapat kuucapkan dengan jelas, bukan hanya sampai di kerongkonganku saja. Aku masih menatap keduanya dalam diam. Makasih loh Tante sudah menerima Galuh menjadi bagian dari keluarga ini. Gadis itu tersipu. Ya Allah, apalagi ini? Kemarin Nuruka, sekarang wanita ini. Galuh. Besok ada siapa lagi? Aku tersenyum kecut, berusaha menahan gejolak hati agar terlihat tenang dan baik-baik saja di depan mereka. Walau bagaimanapun, aku tidak boleh terlihat lemah. Galuh baru saja pergi bersama mama. Dari Bik Nur, aku mengetahui jika mereka berencana menyusul Gavin ke kantornya. Bik Nur juga bilang, itu untuk kejutan. Kini pikiranku terlalu kacau untuk bisa berpikir jernih. Yang ada di pikiranku sekarang adalah pergi menyusul mereka. Hanya butuh 25 menit, aku telah memarkir mobil di depan pelataran parkiran kantor tempat Gavin bekerja. Namun, mobil berwarna hitam milik Gavin tak terlihat di sekitar sini. Apakah dia sudah keluar? Aku menuju meja resepsionis. Di sana, seorang wanita berusia 20-an terlihat sibuk pada layar monitor di depannya. Sedangkan dinding di belakang punggungnya terpampang tulisan dengan gagah dan lantang, PT Waskita Karya Persero Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan telah menjadi perusahaan publik. Waskita Karya sering melaksanakan proyek-proyek strategis nasional yang vital dan penting. Perusahaan inilah yang dulu sempat menjadi tempatku merajut mimpi, sebelum akhirnya harus berhenti secara tidak hormat. Ternyata dari sinilah masalah-masalah dalam hidupku berakar. Maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita yang memakai tunik berwarna merah darah. Dari papan nama yang ia tempelkan di bagian dada, dia adalah Dara Mika. Nama yang indah, cocok untuk wajahnya yang cantik. Mbak, panggilnya lagi, menarikku dari lamunan. Iya Mbak,
Saya ingin bertemu dengan maksudnya Pak Gavin. Apakah beliau ada di ruangannya? Setelah mendapatkan jawaban, aku melangkah keluar gedung kantor menuju parkiran mobil. Dari gadis tadi, aku baru tahu jika Gavin sebenarnya sudah mengundurkan diri dari jabatannya seminggu yang lalu. Ia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku tentang pengunduran dirinya itu. Lagi-lagi hatiku terasa teriris. Ternyata aku tidak memiliki arti apapun bagi dirinya. Aku memacu mobil membelah jalanan kota yang selalu padat. Pikiranku nelangsa, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini hampir seluruh isi kepalaku dipenuhi oleh lelaki itu. Sosok lelaki yang telah menikahiku 3 bulan yang lalu dengan beberapa syarat yang telah kusetujui dengan pikiran sehat. Meski pada akhirnya ini membuatku merasa gila. Ponsel di dalam tas bergetar. Dion memanggil. Assalamualaikum Dion, ucapku setelah mengaktifkan mode Bluetooth di bagian depan mobil. Syah, kamu di mana? Bisakah kita bertemu sekarang? Aku mematikan sambungan, melanjutkan mobil mengikuti alamat yang Dion maksudkan. Sepanjang jalan, aku berharap semoga sahabat lamaku itu bisa sedikit memperbaiki mood buruk yang saat ini. Gavin, kau benar-benar keterlaluan. Aku benci kamu, dasar beruang kutub. Karena kesal, aku mencengkram setir mobil yang tak bersalah ini. Lelaki itu benar-benar menyebalkan. Nanti malam kita makan malam di luar. Jangan lupa bersiap-siap. Aku akan pulang kerja lebih awal untuk menjemputmu. Senyum sinisku terbit saat membaca pesan singkat dari Gavin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa beri dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dukunganmu adalah semangat bagi admin untuk terus mengupload episode selanjutnya. Terima kasih.